Kang Emil dan Kang UU, saya ingin juga menambahkan pertanyaan terkait dengan masalah lingkungan ya. Apa yang terjadi di Kota Bandung ini tentu karena dampak pengaruh air yang luar biasa ya. Kami pasangan asyik, insya Allah sangat berusaha bagaimana memuliakan air ini ya, sebagaimana pesan ilahiyah dari Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, ya, bahwa Allah menciptakan dari air ini segala sesuatu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kami tanyakan ini adalah kaitan kenapa banjir bandang itu justru terjadi di masa Akang ini banyak membangun taman, banyak melakukan pembangunan yang seolah-olah agak kurang terperhatikan, jadi faktor-faktor kaitan lingkungan dan drainase. Mungkin apa sebenarnya kendala sesungguhnya? Ya gini Pak Saiku ya, kalau kita tinggal di komplek, rumah kita keren, tapi tetangga-tetangga kita tidak terurus sumber masalah. Kita nggak bisa menegur tetangga kita karena sederajat. Saya nggak bisa negur bupati-bupati karena sederajat, ada etika. Selama tetangga-tetangga kita tidak melakukan upaya, kan susah. Maka itu pentingnya Pak RW di komplek atau Pak RT. Nah Pak RT-nya itu gubernur. Jadi selama inilah peran itu yang hilang dalam mengkoordinasikan Bandung Utara dengan kesetaraan, tanpa suuzon, tanpa prasangka, supaya bermaslahat. Seperti saya bilang tadi, kalau ingat Bandung itu kadang-kadang televisi nulisnya Bandung padahal di kabupaten misalkan ya. Jadi mohon dipahami, fungsi koordinasi lah untuk tetangga-tetangga itu yang mungkin punya problem diselesaikan di level gubernur, Pak. Kan saya udah bilang, saya bukan pemimpin yang tidak berupaya. Kalau saya bedah, bukunya banyak, tapi isunya adalah koordinasi Perpres Cekungan Bandung Raya. Yeah. Tapi Kang Emil tadi, Kang Emil sudah cerita, seolah-olah banjir itu kesalahannya gubernur sama bupati. Kira-kira berapa kontribusi mereka? Yang kedua, saya dengar ada laporan dari lingkungan hidup, bahwa pada waktu pembangunan trotoar di Bandung Utara, itu justru karena drainasenya dibikin kotak, itu airnya malah dia tidak masuk ke drainase, dia lari ke jalan, sehingga nggak gelontor, dan dia tidak lari ke walungan, larinya di jalan-jalan sehingga banjir. Coba kira-kira daripada instead of menyalahkan gubernur dan bupati, kira-kira apa yang ada, pasti ada sedikit kesalahan atau banyak di kota Madia, dari kota Bandung. Ya ini semuanya tarik ke kota Bandung, terkesan ini adalah perdebatan Kota Bandung. Nah, poinnya Pak, seperti tadi, trotoar. Di zaman saya Pak, trotoar dibikin besar Pak, 2 meter kali 1 meter. Zaman dulu hanya setengahnya. Jadi, kalau mau jujur, penyelesaian banyak. Tapi, kalau kita teliti sumber-sumber air yang dari atas itu yang tidak bisa kita kendalikan. Semua teori sudah dilakukan. Kan saya bilang tadi, saya bertanya dengan Profesor ITB Pak, debat kita ini udah berpuluh hari, mereka ngasih solusi, saya kerjakan, saya anggarkan, tetap begitu kan artinya masalahnya bukan di solusi engineering, karena sudah dikerjakan. Tapi kan engineering itu kan harus ada koordinatif Pak. Padahal itu arsitek membangun suatu wilayah, itu kan aspek lingkungan dan kemungkinannya harus dihitung. Berapa debit air kalau hujan turun, berapa kalau ini. Saya kira secara engineering itu tidak bisa engineering hanya selfish saja sendirian. Dia harus koordinasi dengan bupati, dengan gubernur, aturan mainnya, terus aluran air yang ada dan segala macamnya. Saya kira ini menjadi permasalahan. Pertanyaan Bapak adalah pertanyaan koordinatif Pak. Ya. Jadi butuh Pak RT-nya yang mengatur, hayu rapat di antara warga komplek. Itu analogi. Kita lebih koordinatif lagi. Habis waktunya. Terima kasih.